Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Adinda Putri Regina Prastia. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat beberapa tutorial untuk menguji data statistik, yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, lalu uji autokorelasi, dan yang keempat ada uji multikolinearitas. Jadi yang pertama yang perlu kita siapkan adalah data tabulasi primer. Dan pada kesempatan kali ini, karena di minggu sebelumnya itu sudah membuat data tabulasi primer, maka kita tinggal klik data tabulasi primernya. Nah, kita tinggal tunggu tabulasi primernya itu muncul. Mohon maaf jika ada keterlambatan karena laptopnya suka lama ya loadingnya. Nah, by the way, untuk data tabulasi primer ini didapatkan dari jawaban kuesioner yang lalu. Dan seperti yang pada sesi awal, tugas awal itu kita kan membuat data kuesioner, lalu ada pencarian data-data dari Bursa Efek Indonesia, seperti ada return saham, ROA, ROI, dan lain sebagainya. Nah, ini mulai muncul ya. Kita menggunakan IBM SPSS Statistik yang version 25. Jadi untuk versi ini sendiri itu bisa disesuaikan dengan laptop kalian. Ada yang versi 23 atau yang 32 GB atau yang versi 25 yang 64 GB. Oke, ini mulai masuk ya. Datanya sudah langsung ke input. Nah, ini data yang tadi kita buka, yaitu data tabulasi primer yang di minggu sebelumnya. Dan lalu kita bisa melihat ke variabel view. Variabel view ini kita harus teliti di mana memang ini sudah muncul. Namun pada saat di TM sebelumnya itu kita harus mengubah di bagian label, di mana seperti total X1, total X2, lalu total-total lainnya itu kita ubah pada label seperti faktor emosional. Faktor emosional atau kualitas pelayanan ini didapatkan pada tulisan dari kuesioner yang sebelumnya. Seandainya di kuesioner sebelumnya itu tulisannya faktor pembelian, maka di labelnya itu ditulis faktor pembelian. Namun pada label ini tidak boleh menggunakan spasi, maka harusnya menggunakan seperti ini. Dan untuk values-nya sendiri itu kita sudah tidak perlu ubah lagi karena ini data yang sebelumnya. Kita sudah seperti ini, seperti value itu 1, 2, 3, 4, 5, lalu labelnya itu SPS, TS, MS, dan SS. Semuanya dilakukan hal yang serupa, kecuali pada bagian total X1, total X2, dan total-total lainnya. Dan untuk measure-nya itu, untuk selain total itu tulisannya nominal, dan untuk total sendiri itu tulisannya scale. Dan dirasa sudah datanya sudah cukup baik, tidak perlu ada yang diubah lagi, lalu kita masuk ke data view. Nah, pada kesempatan kali ini yang saya lakukan yang pertama adalah uji asumsi klasik normalitas. Yang pertama kita klik analyze, lalu kita klik regression, lalu kita klik linear. Nah, setelah kita klik linear, lalu ada muncul seperti ini. Setelah muncul seperti ini, itu kita masukkan bagian Y itu ke dependent, dan kita masukkan lagi TX1, faktor emosional di independent, dan masukkan lagi kualitas pelayanan atau TX2 itu di independent. Dan selanjutnya, ketika ini sudah dirasa pas gitu sesuai urutannya, lalu kita masuk ke plot. Plot di sini kita akan masukkan ke bagian sini, di mana
kita klik histogram dan normal probability plot saja, karena ini masih masuk ke uji asumsi klasik normalitas. Dan untuk yang Y dan X ini itu dibiarkan saja karena bagian ini itu akan masuk ke tahap uji selanjutnya. Selanjutnya kita masukkan, kita klik continue, lalu kita akan mengecek bagian save. Save di sini kita klik dulu, lalu kita akan mengecek apakah memang semuanya itu tidak terklik itu. Jadi pastikan semuanya itu tidak tercentang atau terklik ya. Selanjutnya, tapi kalau seandainya memang kita sudah klik bagian yang ini yang paling bawah, tapi kita juga akan mengklik bagian unstandard ini yang di sini. Jadi kita sudah klik yang itu, satu itu aja, lalu kita continue dan oke. Dan ini merupakan hasil data pertama. Nah, ini masih processing. Nah, ini hasil data pertama dari uji asumsi klasik normalitas. Seperti ada variabel entry, lalu ada model summary, lalu ada ANOVA, dan lain sebagainya. Dan untuk chart-nya sendiri ini ada histogram dari keputusan pembelian. Jadi ini yang dari data ini kita bisa melihat berapa tingkat keputusan pembelian yang dilakukan oleh para customer. Nah, seperti ini. Dan untuk itu kita akan lanjut masuk ke uji asumsi yang kedua, yaitu uji asumsi klasik heterokedastisitas. Nah, caranya itu sama. Kita yang tadi tidak perlu di-exim ya, karena nanti data outputnya itu akan berlanjut terus. Jadi kita akan menggunakan data yang sama, yaitu tabulasi primer. Yang pertama kita klik analyze, lalu kita masuk ke regression, lalu kita masuk ke linear. Nah, caranya sama, dan untuk keempat uji asumsi ini itu tetap sama, ininya tidak usah diubah-ubah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pilih statistik. Statistik di sini kita klik di bagian estimate dan model fit. Jadi pastikan estimate dan model fit ini sudah keklik. Tetapi di bagian yang lainnya itu tidak usah diklik. Lalu kita continue saja. Jadi hanya dua itu, estimate dan model fit yang diklik. Continue. Lalu setelah itu kita pilih plot. Kita pilih plot. Nah, plot ini kita pindahkan, yaitu spreadsheet itu di Y dan spread itu di X. Jadi memang ini adalah kode-kodenya. Dan untuk histogram dan normal probability plot itu tidak usah diklik. Lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, maka akan tambah nih hasil output dari uji yang kedua ini. Nah, seperti yang kita lihat, ini yang pertama itu yang tadi, uji klasik normalitas yang di bagian atas. Jadi untuk kita memberikan perbedaan, itu selalu ada tulisan kayak gini, regression. Jadi maksudnya ini udah masuk ke uji asumsi klasik yang kedua. Nah, ini hasilnya sama aja, intinya dia ada beberapa seperti ada ANOVA, model summary, dan lain sebagainya. Nah, untuk uji yang kedua itu sudah selesai, lalu kita masuk ke uji yang ketiga, yaitu uji autokorelasi. Yang pertama, karena data yang kita gunakan itu sama, yaitu tabulasi primer, caranya itu sama, yaitu kita klik analyze, langsung kita klik regression, langsung linear, kita klik linear, sama halnya. Lalu untuk dependent dan independent ini itu tetap sama. Selanjutnya kita masuk ke bagian statistik. Lalu kita akan mengklik bagian estimate, model fit, lalu covariance matrix, dan collinearity diagnosis. Dan lalu kita klik juga bagian Darwin, Watson, dan case-wise. Dan setelah itu kita klik continue. Jadi pastikan semua yang saya contohkan di sini itu terklik dengan baik, jangan sampai terlewatkan. Nah, setelah itu kita klik continue. Dan di bagian plot,
di bagian plot ini itu berbeda dengan uji asumsi klasik yang heteroskedastisitas, di mana pada uji klasik autokorelasi ini kita mengubah di bagian plotnya seperti Y dan X-nya itu diubah, kita keluarkan dulu. Jadi jangan sampai salah karena nanti jadi bingung gitu ya. Langsung kita jepretnya itu masuk ke bagian Y, lalu kita klik dependent, lalu kita pindahkan ke bagian X. Setelah ini sudah, dirasa sudah, kita langsung ke bagian continue lagi. Kita klik continue. Lalu kita klik save. Save di sini itu menentukan hasil berikutnya, di mana yang hanya kita klik saja itu bagian include the covariance matrix. Nah, selanjutnya kita continue, lalu oke. Nah, selanjutnya, ini merupakan hasil output dari uji yang ketiga, yaitu uji asumsi klasik autokorelasi. Oke, kita lanjut saja masuk ke uji yang keempat, yaitu uji asumsi klasik multiklonaritas. Uji yang keempat ini sama seperti caranya seperti yang sebelumnya, yaitu klik analyze, regression, lalu linear. Setelah kita klik linear, pastikan independennya itu sama seperti sebelumnya. Makanya kita menggunakan satu data tabulasi primer yang sama untuk keempat uji asumsi klasik ini. Selanjutnya kita pastikan semuanya sama. Selanjutnya kita klik statistik. Selanjutnya kita tidak mengklik bagian estimates, lalu model fit. Dan kemudian kita yang hanya kita klik itu bagian covariance matrix dan collinearity. Dan selanjutnya kita tidak mengklik bagian Darwin, Watson, dan case-wise karena memang pada mengklik bagian ini itu hanya digunakan pada uji asumsi klasik autokorelasi. Selanjutnya kita klik continue. Ya, setelah itu kita setelah sudah mengklik continue, kita masuk lagi ke plot. Plot ini harus dirubah lagi karena kita itu pada bagian uji asumsi klasik multiklonaritas ini bagian plotnya itu sama dengan uji yang normalitas dan heterokedastisitas, di mana kita kembalikan dulu seperti awal. Nah, di mana resitnya itu kita masukin PY dan jepretnya itu kita masukin ke X. Nah, untuk itu kita juga perlu mengklik bagian histogram dan normal probability plot. Ya. Oh, sorry. Jadi pada bagian ini itu tidak kita centang karena memang pada bagian ini sama halnya dengan bagian yang pertama atau uji asumsi klasik normalitas. Jadi cukup kayak gini aja, tapi pastikan Y dan X-nya itu sudah terklik sesuai tempatnya karena agar data output yang dihasilkan itu tidak salah. Lalu kita continue kembali. Nah, setelah continue, lalu kita klik save, lalu kita tidak mencentang bagian ini. Karena bagian unstandardized itu hanya digunakan pada autokorelasi saja. Lalu kita klik continue, lalu kita oke. Nah, ini merupakan output dari keempat uji asumsi klasik tersebut. Nah, kita bisa lihat ini yang uji yang pertama yaitu uji klasik normalitas. Lalu yang kedua kita turunin lagi, kita lihat. Nah, yang ini yang kedua itu ada uji asumsi klasik heteroskedastisitas. Lalu yang ketiga kita mundur lagi, kita ke bawah lagi. Nah, yang ketiga ini ada uji asumsi klasik autokorelasi. Lalu yang keempat ini ada di bagian yang terakhir ini, yang terakhir kita cari, yaitu multiklonaritas. Nah, oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat atas videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.